Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi kami pada kesempatan kali ini yang bertemakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami yang beranggotakan Poppy Cecilia Putri, dan saya Razan Farhan, lalu ada Ibnu Zakir. Untuk poin-poin materi yang kali ini akan kami presentasikan adalah yang pertama ada mediasi syariah, yang kedua arbitrasi syariah, yang ketiga adalah likuidasi syariah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Poppy. Terima kasih. Baik, materi pertama yaitu mengenai mediasi syariah. Mediasi syariah adalah metode alternatif penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, di Indonesia, prosedur mediasi di dalam pengadilan pertama kali dijamin keberadaannya dalam hukum di Indonesia pada tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, kemudian peraturan ini direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian diubah kembali yang fixnya itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, prinsip utama dalam mediasi syariah sendiri itu adalah untuk mencari penyelesaian yang sejalan dengan nilai-nilai agama Islam seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan perdamaian. Mediasi syariah itu menekankan pentingnya musyawarah dan dialog yang baik antara pihak yang bersengketa dengan mediator yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut. Nah, selama proses mediasi itu, mediator syariah akan membantu pihak-pihak dalam mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Kemudian mediator akan mengarahkan diskusi dan membantu mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selama proses mediasi, mediator syariah akan membantu pihak-pihak dalam mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Kemudian mediator itu juga akan mengarahkan diskusi dan membantu mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, mediasi syariah itu sendiri umumnya itu digunakan dalam penyelesaian sengketa keluarga itu seperti perceraian, hak asuh anak, warisan, dan masalah-masalah perwalian. Namun mediasi syariah itu juga digunakan dalam konteks bisnis seperti properti dan sengketa-sengketa lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian selanjutnya yaitu peran dan fungsi mediator. Mediator itu memiliki peran yang menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil atau tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh seorang mediator. Seorang mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, mengatur pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Nah, kemudian bagaimana prosedur mediasi? Yang pertama yaitu pada tahap pramediasi. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Kemudian hakim akan menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja. Kemudian hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Kemudian prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Prosedur mediasi yang kedua adalah tahap proses mediasi, yang dimana yang pertama dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Yang kedua, proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para
pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Yang ketiga, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Yang keempat, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus mediator, berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal setelah dipanggil secara patut. Next. Yang ketiga, mediasi mencapai kesepakatan. Nah, jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Yang kedua, jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Keempat, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Yang kelima, apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Oke. Prosedur yang keempat, mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Kedua, pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Yang ketiga, jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan. Oke, arbitrase syariah. Berdasarkan UU nomor 30 tahun 99, arbitrasi adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, baik. Untuk materi selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai kewenangan dan kedudukan Basarnas. Nah, untuk kewenangan dan kedudukan Basarnas sendiri ini sudah ada yang mengaturnya dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun 1981 tentang pengesahan New York Convention 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990. Nah, menurut pendapat HM Tahrir Azhari bahwa kehadiran arbitrase Islam di Indonesia merupakan suatu condition sine qua non. Secara yuridis formal, kedudukan Basarnas dalam tata hukum Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Baik, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai efektivitas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah studi kasus Basarnas Yogyakarta. Nah, dalam penyelesaian sengketa di Basarnas Yogyakarta ini sendiri, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diterapkan di Basarnas Yogyakarta sudah sesuai dengan UU AAPS dan Hukum Acara Perdata, dan apabila ada ketentuan akad yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI sebagaimana seharusnya, barulah Basarnas akan memberikan jalan penyelesaian agar ketentuan yang mengatur akad yang diperjanjikan untuk diperbaiki. Jadi untuk mekanisme prinsip-prinsip yang berjalan di studi kasus Basarnas Yogyakarta ini jadi sudah sesuai dengan UU AAPS dan Hukum Acara Perdata. Namun nanti akan digali lagi untuk masalahnya itu apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak. Jika tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI, maka barulah Basarnas akan memberikan jalan penyelesaian. Nah, pokok poin di sini adalah berbeda dengan mediasi. Kalau arbitrase itu adalah bagaimana lembaga arbitrase itu memberikan jalan penyelesaian. Jadi bagaimana cara penyelesaian dari setiap kasus permasalahan atau sengketa itu, hukum barulah Basarnas yang menyelesaikan, atau hukum arbitrase ini yang menyelesaikan. Kalau mediasi adalah antara orang ke orang yang nantinya tetap saja kalau untuk hukum sendiri akan dipakai dengan hukum yang diberikan oleh arbitrase syariah.
Nah, untuk akad dan perjanjian yang berpotensi sengketa ini, jadi kita akan membahas mengenai akad-akad apa saja sih yang nantinya akan menjadi berpotensi besar untuk menjadi sengketa. Yaitu yang pertama, salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat suatu akad baik syarat subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad. Jika ada pembatalan akad, nanti akan menjadi sengketa. Lalu akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum. Jadi jika ada persetujuan pihak lain dan adanya perbedaan dalam persepsi dari masing-masing pihak di dalam akad itu akan menimbulkan sengketa hukum yang nanti akan diselesaikan di arbitrase atau mau kalau misalkan panjang akan diselesaikan di pengadilan negeri. Lalu jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan, itu dapat menjadi sengketa. Lalu terjadi perbuatan melawan hukum. Nah, ini kita tahu sendiri jika melawan hukum pasti akan bermasalah mau dimanapun apapun yang akan kita bahas gitu. Lalu adanya resiko yang tidak terduga pada saat pembuatan. Nah, selanjutnya ada implementasi penyelesaian sengketa oleh Basarnas. Nah, kasusnya ini adalah putusan Basarnas mengenai penyelesaian sengketa akad mucarokah antara pemohon A dengan termohon B dan C. Dalam sengketa tersebut, termohon A melakukan wan prestasi dengan tidak melakukan pembayaran dari piutang pokok dan bagi hasil sebesar 27 juta sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Atas tuntutan tersebut, termohon tidak melakukan pembayaran sehingga perbuatan termohon tersebut telah merugikan benar. Nah, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Basarnas ini dalam kasus ini adalah sebagaimana kita dilihat lagi oleh Basarnas ditinjau kembali oleh Basarnas apakah memang pemohon A ini apakah memang yang dirugikan hanya pemohon A atau memang adanya main antara pemohon A juga gitu teman-teman. Jadi mohon maaf. Yang dilakukan oleh Basarnas dilakukan pengkajian ulang sebagaimana apakah cuma pemohon A doang yang terugikan atau apakah termohon B dan C ini tidak terugikan. Itu yang Basarnas lakukan saat itu adalah dikaji ulang untuk kasus ini sendiri. Lalu ternyata ada kerugian yang memang ditanggung bareng-bareng. Jadi kerugian ini harusnya ditanggung bareng-bareng dan akhirnya diselesaikan oleh Basarnas melalui arbitrase syariah. Baik. Untuk selanjutnya, sebelum ke akhir, kami akan menjelaskan sedikit mengenai litigasi syariah. Litigasi syariah itu adalah salah satu cara penyelesaian hukum juga yang sama dengan arbitrase dan mediasi syariah, tidak memasuki ke pengadilan negeri yang memiliki badan hukumnya juga. Jadi penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, hakim selalu dituntut untuk menjelaskan terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah, khususnya perkara perbandingan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung
Klausula arbitrase. Yang kedua, pelajari secara cermat perjanjian akad yang mendasari kerjasama antar pihak. Itu saja materi yang kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami bertiga pamit undur diri. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.